Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang materi pendidikan agama Islam kelas 10 sesuai dengan kurikulum yang terbaru. Kita akan membahas tentang bab 9 yaitu menerapkan al-kulliyatu dan al-homsah dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian al-kulliyatu al-homsah. Kata al-kulliyatul al-homsah terdiri dari dua kata, yaitu al-kulliyatu dan al-homsah. Al-kulliyatu artinya prinsip dasar, sedangkan al-homsah artinya 5. Jadi, al-kulliyatu al-homsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam. Dalam istilah usul fikih, kata al-kulliyatu al-homsah sering disebut dengan maqasid al-khamsah, yaitu 5 tujuan, dan al-daruriyat al-homsah, yaitu 5 kepentingan yang vital. Maka dapat disimpulkan bahwa al-kulliyatu al-khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan, al-maslahat, dan apabila hal ini tidak ada, maka akan kerusakan, mafsadat. Urutan al-kulliyatu al-khamsah. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa urutan al-kulliyatu al-khamsah adalah 1. Al-din, yaitu agama, 2. Al-naf, yaitu jiwa, 3. Al-aqal, yaitu akal, 4. Al-nasl, yaitu keturunan, dan yang terakhir adalah al-mal, yaitu harta. Urutan yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali inilah yang paling banyak disepakati oleh mayoritas ulama ikih maupun usul ikih. Seperti dalam gambar, menjaga agama, al-din, harus lebih diutamakan daripada menjaga lainnya. Menjaga jiwa, al-naf, harus lebih diutamakan daripada akal, al-aqal, dan keturunan, al-nasl, demikian seterusnya. Macam-macam al-kulliyatu al-khamsah. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang al-kulliyatu al-khamsah. Yang pertama, menjaga agama atau hifzu al-din. Agama merupakan pokok dari segala alasan mengapa manusia hidup di dunia ini. Oleh karenanya, menjaga agama lebih diutamakan sebelum menjaga hal-hal lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Zariyat, Surat 51 ayat 56, yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Al-Zariyat, Surat 51 ayat ke-56. Agama juga menjadi satu-satunya alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta beserta isinya. Agama juga merupakan intisari kehidupan yang sedang berjalan di alam ini. Alur logika mengapa hifzu al-din lebih diutamakan daripada lainnya adalah sebagai berikut. Untuk apa hidup sejahtera, memiliki keturunan yang banyak dan baik, hidup serba kecukupan kalau akhirnya masuk neraka? Padahal kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang abadi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang menjaga jiwa atau al-naf. Setelah menjaga agama, kewajiban selanjutnya adalah menjaga jiwa atau keberlangsungan hidup manusia. Islam memberi peringatan yang tegas terhadap semua perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Maidah, surat ke-5 ayat ke-32 berikut ini, yang artinya, oleh karena itu kami akan tetapkan satu hukuman bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukankah orang itu membunuh orang lain? Atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Surat Al-Maidah, surat 5 ayat ke-32. Islam melindungi hak hidup manusia, bahkan terhadap janin dalam perut seorang ibu. Seorang ibu yang hamil yang meninggal dunia sementara bayi masih ada di perut, maka boleh dilakukan operasi bedah demi menyelamatkan nyawa bayi tersebut. Menjaga nyawa juga dijadikan alasan diberlakukannya hukum qisas terhadap setiap perbuatan pidana yang mencederai tubuh orang lain. Ini menjadi bukti bahwa nyawa jauh lebih penting daripada yang lain. Termasuk menjaga jiwa al-naf adalah merawat kesehatan badan dan rohani manusia. Sebab dengan kesehatan yang prima akan terdapat melaksanakan ibadah dan tugas harian dengan baik. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang menjaga akal atau hifzu akal. Akal merupakan karunia agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal itulah yang membedakan manusia dengan hewan atau makhluk lainnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menjaganya dan menggunakan akal untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Supaya akal tersebut terjaga, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang keras segala sesuatu yang dapat melemahkan dan merusak akal pikiran.
Hifzu akal juga dilakukan dengan cara menjaga akal pikiran agar dapat digunakan untuk berpikir. Oleh karena itu, akal harus dibekali dengan ilmu yang cukup, terutama ilmu agama. Sekaligus menghindari perbuatan yang dapat merusak akal, misalnya meminum khamar, menonton tayangan yang berbau maksiat, atau tayangan lain yang dapat merusak daya pikir manusia. Lebih dari itu, perilaku yang dapat merusak daya nalar sehat dan logis juga harus dijauhi, seperti perbuatan syirik dan tahayul. Akal yang sehat dan tidak tercemar dengan pikiran-pikiran kotor dan sangat mudah memberi manfaat untuk kemaslahatan umat. Yang keempat, menjaga keturunan atau hifzu al-nasl. Syariat perkawinan dengan berbagai syarat, rukun dan ketentuannya merupakan salah satu cara menjaga keturunan. Oleh karena itu, Islam melarang perzinaan dan menganjurkan pernikahan. Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk menikah sebagaimana dalam sebuah hadis berikut, yang artinya, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menekan syahwatnya." Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa yang berasal dari satu keturunan agar mereka saling mengenal. Perhatikan Quran Surat Al-Hujarat Surat 49 ayat 13 berikut ini, yang artinya, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." Quran Surat Al-Hujarat Surat 49 ayat ke-13. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang menjaga harta atau hifzu al-ma'al. Melalui pemikiran harta, seseorang bisa bertahan hidup ataupun hidup layak dan dapat melakukan ibadah dengan tenang. Maka dari itu, Islam sangat memperhatikan masalah harta benda untuk menopang kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk bekerja mencari rezeki yang halal. Al-Quran mengistilahkan dengan fadlullah, yang artinya karunia Allah, sebagaimana pada Quran Surat Al-Zumu'ah Surat 62 ayat ke-10, yang artinya, "Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingat Allah banyak-banyak, agar kamu beruntung." Quran Surat Al-Zumu'ah Surat 62 ayat 10. Di samping memerintahkan mencari harta, Islam juga memperhatikan proses dan cara-cara yang digunakan dalam memperoleh harta tersebut. Proses dan cara yang digunakan untuk mendapatkan harta benda harus benar-benar halal. Islam melarang semua bentuk kecurangan dalam memperoleh harta benda, seperti mencuri, menipu, riba, korupsi, memonopoli produk tertentu, ataupun tindakan yang tercela lainnya. Baiklah teman-teman, mungkin sampai di sini saja saya akan menjelaskan bab 9 ini. Terima kasih telah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.